Feel uninvited. Left your home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mubarok, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya dari kelas C, dan pada kali ini saya akan menjelaskan dalam rangka tugas mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 2 yang diampu oleh Bapak Agus PS. Oke, di sini kita diberikan tugas untuk menjelaskan dan memperkenalkan alat-alat ukur yang ada di dalam pekerjaan. Sebenarnya ada dua tugas yang sebagai pilihan kita harus memilih. Yang pertama itu adalah itu, dan yang kedua kita diminta untuk menjelaskan menjalankan pengukuran. Akan tetapi kita ambil yang nomor satu saja, yakni pengenalan alat ukur. Baiklah pemirsa, langsung saja. Di sini alat ukur yang akan kita perkenalkan dan akan kita bahas yakni ada 3 sebenarnya, yakni ada water pass, theodolite, dan juga total station. Adapun di keterangan juga muncul yang namanya rambu ukur dan juga penjelasan-penjelasan yang lain. Tapi itu sudah include ke dalam 3 alat tersebut, yakni tadi water pass, theodolite, dan juga total station. Oke, yang pertama kita mulai adalah menjelaskan tentang alat ukur water pass. Nah, alat ukur water pass ini adalah alat yang dipakai untuk mengukur perbedaan ketinggian dari satu titik ke titik yang lain, dan ini juga digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda pada garis horizontal. Water pass sendiri ada berbagai macam, salah satunya adalah ini. Nah, ini adalah water pass yang sering digunakan oleh para tukang. Akan tetapi yang kita bahas bukan alat ini, tetapi ini. Alat ini akan kita bahas. Nah, water pass ini sendiri memiliki beberapa model ya, yakni model yang manual dan model digital. Nama lain dari water pass ini adalah leveling. Jadi memang di dalam pekerjaan alat ini sering digunakan untuk leveling atau mengukur elevasi tanah yang ada di sebuah lapangan. Lalu bagian-bagian pada water pass itu sebenarnya kompleks. Ada 2 taktis yang ada bisa kita lihat di dalam water pass, yakni tabung NIVO, tabungnya itu, dan juga yang kedua adalah water passnya untuk mengukur tadi elevasi tadi. Lalu cara kerja dari water pass ini sendiri, caranya kita hanya menempatkan permukaan water pass itu pada dudukannya itu, lalu kita ukur keseimbangannya, dan secara langsung ketika sudah di setel kanan kiri seimbang, itu kita bisa langsung mengukur elevasi tanah dari titik satu ke titik yang lain, seperti itu, bisa langsung. Oke. Untuk yang kedua, ini adalah theodolite. Seperti ini gambarnya. Nah, ini theodolite. Theodolite ini juga memiliki berbagai model atau berbagai merek, dan tentunya masing-masing merek
itu ada keunggulan masing-masing, ada keunggulannya masing-masing. Nah, saya tidak akan bahas itu, tapi saya akan membahas apa itu teodolit dan juga bagian-bagiannya, juga nanti fungsinya. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Nah, di sini berbeda dengan waterpass tadi. Kalau misalkan waterpass itu hanya mengukur ketinggian tanah atau elevasi tanah. Nah, kalau di sini ini bisa sekalian untuk mengukur tinggi tanah dan dilakukan di banyak titik. Tidak hanya sudut horizontal, akan tapi juga sudut vertikal. Ini lebih canggih lagi dari waterpass tadi. Jadi hasil yang dihasilkan lebih akurat menggunakan teodolit. Teodolit ini juga dari segi keunggulan dibandingkan dengan waterpass itu jauh lebih kompleks teodolit, karena ini juga dilengkapi oleh titik-titik yang nanti membentuk kontur, dan itu sangat memudahkan kita dalam sebuah pekerjaan. Lalu alat yang ketiga adalah total station atau TS. Nah, alat total station ini sendiri adalah penyempurnaan dari kedua alat tersebut, yakni waterpass dan juga teodolit. Di dalam total station itu sangat kompleks ya teman-teman. Kalau misalkan di teodolit dan waterpass itu masih dalam sistem manual dan kita waktu pengukuran itu harus benar-benar menentukan titik dan mencatatnya di masing-masing titik. Kalau misalkan di teodolit itu kita bisa sekaligus menentukan titik-titik yang mau kita ukur, dan tentunya titiknya itu lebih banyak dari kedua alat yang tadi kita jelaskan. Alat ini bersifat sistematis dan juga memiliki memori yang bisa digunakan untuk menyimpan hasil survei, sehingga surveyor tidak perlu mencatat dalam satu titik ke titik yang lain secara berkala, jadi bisa langsung tersimpan ke dalam memori yang ada di dalamnya. Jadi dan memori tersebut bisa dibuka di PC atau komputer surveyor ketika sudah masuk ke alat tersebut. Nah, perlu diketahui cara kerjanya ini hampir sama dengan teodolit, akan tetapi memang alat ini lebih canggih dan titik-titik yang dihasilkan bisa lebih maksimal dan juga lebih akurat. Juga total station ini dilengkapi dengan GPS ya teman-teman. Nah, GPS tersebut bisa langsung menentukan misalkan titik nolnya di sini, dan kita bisa menentukan titik-titik yang akan kita tembak selanjutnya, baik itu titik terbuka maupun titik tertutup. Oke. Gambarnya seperti ini, bisa dilihat teman-teman semua. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan total station. Nah, oke. Sebelum masuk ke langkah penggunaan, sebelumnya di sini mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu total station. Nah, sama dengan saya pun ini baru mengetahui apa itu total station, dan di kampus mungkin tidak banyak yang pernah ataupun memiliki total station secara pribadi, baik itu di lapangan maupun di rumahnya masing-masing. Nah, langkah pertama adalah kita setup alat. Nah, setup alat ini dilakukan centering ya, berarti tadi agar posisinya itu center dan juga pada posisi yang seimbang. Nah, setelah membuat setup alat, setelah alat siap, lalu kita membuat job. Nah, job ini yang menentukan. Jadi bisa langsung masuk ke memori dengan
membuat job, yakni ada tombol menu. Nah, seperti ini teman-teman, pilih job atau tekan tombol 1 ya, enter, sehingga akan muncul seperti berikut. Kebetulan ini yang kita gunakan adalah tipe Nikon. Nggak tahu saya tipe-tipe yang lain apa, tapi yang pernah saya gunakan adalah tipe Nikon, dan ini hampir sama dan lebih praktis lagi. Lalu pilih create ya teman-teman. Create di sini adalah untuk membuat job baru. Masukkan nama job dan juga maksimal 8 karakter untuk menghapus job, pilih del. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu selesai, langkah selanjutnya adalah kita mencari titik atau sudut azimut dengan kompas. Mungkin sudah pernah dijelaskan, kalau misalkan saya jelaskan di sini agak terlalu panjang. Lalu setelah kita menentukan titik azimut, selanjutnya kita adalah memasukkan koordinat tempat kita berdiri, yakni alat kita berdiri itu titik 0. Jadi ini kita tentukan alat kita berdiri itu bisa dengan maps ya teman-teman, ada fiturnya. Nah, kita buat koordinat lokal atau pemisah, dan setelah itu bisa dimasukkan seperti berikut. Koordinat tempat berdiri alat kita pilih 0 atau tekan tombol 1, dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke koordinat STN. Nah, setelah itu selesai, kita diminta untuk memasukkan koordinat tempat berdiri alat dimasukkan. Jadi setelah itu selesai, kita sudah bisa menembak ya. Setelah menembak, nah bisa langsung membidik. Dari titik kita berdiri, yakni titik 0, kita membidik titik pertama, dan setelah titik pertama kita selesai, kita langsung bisa memutar total stasiun tersebut ke titik kedua. Begitu juga selanjutnya, setelah dari titik kedua, kita bisa langsung ke titik ketiga, titik keempat, titik kelima, dan selanjutnya seperti itu. Nah, setelah pengukuran selesai, itu langsung bisa di save ke dalam memori yang sudah tadi kita jelaskan, baik itu 10 titik maupun 15 titik. Di sini baik itu terbuka maupun tertutup bisa dilakukan dengan total station. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, karena kita masih sama-sama dalam proses belajar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.